Baik, jadi ada orang bersedekah dengan hawa nafsu karena marah dengan anaknya atau apa, ya sedekah semuanya. Oh, saya tidak terima juga. Kemarin ada orang mau dekah, ada orang punya punya cerai dengan suaminya, kemudian kayaknya ada konflik dan sebagainya, tiba-tiba kok malah sedekah tanah. Saya tanya, Anda sedekah tanah, bagaimana urusan anakmu? Saya nggak boleh langsung nerima, tapi anaknya sengsara nggak boleh. Nah, para ustadz pun juga waspada. Jangan sebagian ustadz nggak apa-apa, yang penting ini dulu, nanti anakmu menjadi kaya. Woi, kurang ajar ustadznya. Oh, ini ustadz harus perhatikan dong. Nabi waktu ada orang sedekah, ya Rasulullah, aku punya kebun terbagus yang aku miliki, aku serahkan kepadamu untuk kau letakkan di mana ya Rasulullah. Ternyata Nabi mengatakan apa? Sebagian kasihkan untuk pamanmu dan bibimu. Rupanya dia lupa paman dan bibinya tidak dikasih. Maka saya pun juga tidak terima ada orang sedekah dengan kami, anaknya sengsara, juga nggak mau dong. Anaknya kan bagian, jangan kau tinggal anakmu sengsara lalu menjadi orang meminta-minta dan seterusnya, nggak boleh. Hawa nafsu ada lagi hawa nafsunya apa? Tadi yang ditanyakan, targetnya nggak jelas, punya rumah satu, mobil satu, kurang kayaknya, akhirnya nggak sedekah ke ibunya. Jadi maksudnya adalah cukup hidupnya sewajarnya, itu adalah sudah cukup kita kasih modal yang wajar lah, atau paling tidak dari awal sudah dibagi untuk Allah dan Rasulnya, bukan yang berdiri anak. Misalnya setiap bulan saya dapat 5 juta, berarti sudah saya berikan untuk Allah berapa, jadi nanti sudah terbagi sendiri. Jadi kalau nurusi kebutuhan anak, apalagi anaknya boros, anaknya gaya hidupnya mewah, nggak selesai, sehingga ibu susah derma itu gara-gara ini. Bahkan wakaf ibunya gara-gara sertifikatnya belum diwakafkan, dijual sama yang anak, gara-gara anaknya kita didik cara hidup yang tidak benar. Jadi nggak ada batasannya ibu yang solehah. Yang penting Anda harus sekarang berbuat baik. Anak Anda sekarang belum ada, nggak perlu dibuatin rumah karena masih kecil. Tapi kalau nyicil bolehlah buat rumah aset di sana. Kalau bahasa Jawa dikerenahkan, direncanakan setelah itu, tapi bukan harus targetnya kaya raya begini. Wah, ini bahaya. Orang terlalu masa depannya kepanjangan, namanya tulul amal, nggak mau sedekah, ini kurang mewah, kurang bagus, kurang ini. Nah, ini kacau. Jadi yang penting anak Anda sudah cukup dan sebagainya, Anda berpikir untuk sedekah secepatnya, jangan ragu. Kemudian juga betul masalah pendidikan, ambil pendidikan terbaik. Terbaik itu maknanya yang paling maslahat, bukan untuk dia.